Ustaz, kenapa sebagian umat Islam ini di Indonesia menuduh pengajian Ahlus Sunnah atau Salaf ini dengan sebutan Wahabi, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan, Ustaz. Iya. Kenapa sih dituduh Wahabi? Pertama, karena ya, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah akan berupaya menghalang-halangi sunnah, ya, supaya tidak tersebar ke masyarakat. Maka mereka perlu untuk menuduh dan mencap, ya, yang tuduhan-tuduhan tersebut membuat orang-orang takut darinya. Karena ya di antara tata cara syaitan untuk menghalangi kebenaran adalah takhwif, menakut-nakuti manusia. Kalau dahulu saja Rasulullah SAW juga diberikan ya julukan-julukan yang menakutkan. Ya, di antaranya Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah dituduh pemecah belah, berbagai macam tuduhan ya menghampiri beliau. Rasulullah dituduh gila. Maka setiap mereka yang mengikuti Nabi dan Rasul dan mengikuti langkah mereka pun akan biasanya mengalami nasib yang sama. Ya, diberikan berbagai macam cercaan, makian, dan yang lainnya. Dulu, sebelum istilah Wahabi muncul, ya, orang-orang yang tidak suka kepada sunnah itu memberikan cap yang jelek juga, seperti hasyawiyah, nasibah, ataupun yang lainnya. Ini dia Al-Imam Syatibi Al-Gharnati, ya, menceritakan dalam kitab beliau di awal muqaddimah kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa aku ketika mulai mengkaji Islam dan memahami tentang ilmu-ilmu Islam, tampaklah kepadaku mana yang hak dan mana yang batil, tampak kepadaku mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sehingga aku merasa bingung, kata Imam Syatibi, apakah aku mengikuti sunnah Rasul, akibatnya orang-orang akan marah kepadaku, atau aku mengikuti kebiasaan masyarakat, tapi akibatnya Allah akan murka kepadaku. Waktu itu aku merasa bimbang sekali, kata beliau. Tapi aku berpikir, kalau aku mengikuti ya sunnah Rasul, Allah ridho kepadaku, ya, maka itu cukup bagiku. Kalau Allah murka kepadaku, manusia tidak bisa menahanku dari adab Allah sedikit pun juga. Maka aku kuatkan kakiku untuk menapaki sunnah, kata Imam Syatibi. Maka sedikit demi sedikit aku tinggalkan perbuatan bid'ah itu. Apa yang terjadi? Kata Imam Syatibi, faqamat alayyal qiyamah wa tawartarat alayyal malamah. Tegak kiamat pada saya, dan caci makian terus menerus menghunjami diri saya. Maka diriku seperti ya Ibnu Battah. Ibnu Battah hidup ratusan tahun sebelum Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi mengkisahkan lagi tentang kisah Ibnu Battah, di mana Ibnu Battah ketika berpegang kepada sunnah, beliau dituduh sebagai macam-macam tuduhan. Maka di zaman sekarang pun pasti demikian. Orang yang berpegang kepada sunnah, berusaha untuk meninggalkan perkara yang syirik, perkara yang diada-adakan, akan diberikan cap-cap yang tidak enak. Disebut Wahabi lah, disebut ya teroris lah, disebut berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di telinga. Tapi kewajiban kita sebagai seorang yang ingin ya selamat di jalan kita menuju kehidupan akhirat, jangan menggubris. Ya, tidak perlu kita terlalu mempermasalahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka menuduh kita Wahabi, kayak terserahlah. Yang jelas kita alhamdulillah berusaha untuk menapaki jejak Rasul dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Atau kajian-kajian kita pun juga selalu kita sebutkan dalil dari Al-Quran, hadis, pendapat para sahabat, pendapat para ulama, dari imam yang 4 dan yang lainnya. Ya, maka ini ya ujian buat kita. Apakah kita akan terus tetap ya menapakai jalan yang hak, ataukah kita kemudian malah mengikuti keinginan manusia? Ya tidak, kita tentu berusaha untuk istiqomah. Jangan terpengaruh hanya sebatas dengan tuduhan-tuduhan yang belaka. Hatta sekarang kita lihat, bukankah orang-orang non-muslim pun juga menuduh Islam zaman sekarang ini keras, radikal, teroris. Hatta mereka-mereka yang tidak berpegang kepada sunnah pun terkena tuduhan ini. Katanya Islam itu teroris, radikal, dan yang lainnya.
Maka apakah kemudian gara-gara tuduhan itu kita tinggalkan Islam? Tidak, sama sekali tidak. Ya, kita tetap berjalan. Ya, peribahasa mengatakan biarlah anjing menggonggong, kafilah akan tetap berlalu. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama. Ya, karena buku ini sempat dilarang. Di Bawah Bendera Revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Bukan saya membenarkan perkataan, tidak. Artinya, ya antum sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian. Murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi halaman 390, cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan, bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan. Artinya ada perkataan yang bagus boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini. Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah dan bersaing satu sama lain. Sampai akhir, itu sepotong saya tulis. Saya nukil itu. Ini di halaman 480, 481. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan?
Kemudian Wahabi, Wahabi, Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabi lah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik, berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib, sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama, teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah, teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya qala Allah, Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama, teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga.
Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan, ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan ini sudah jauh. Kalau Allah, kalau Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan.